Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Iftina Zuhra. Di sini kami akan menjelaskan tentang koperasi. Pengertian koperasi. Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat penting bagi semua orang. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pada masa penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan, mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka. Tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir, hingga kerja paksa. Namun demikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan mengalami kegagalan karena banyak kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau SDI, dan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan edukasi agar rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya koperasi. Sekian. Saya Noviani Vitasari akan melanjutkan presentasi dari Naura Iftina Zuhra. Dasar-dasar hukum koperasi. Koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Pemburuan Koperasi oleh Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perusahaan anggaran dasar koperasi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Modal penyertaan pada koperasi. 6. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 Notaris Pembuat Akta Koperasi. 7. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 Pelembagaan Koperasi. 8. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 9. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. 10. Kepmen Nomor 22 Tahun 2020 Tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung program ekonomi nasional. Jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi disebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Pada Pasal 15 ada dua jenis koperasi, yaitu 1. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang seorang serta beranggotakan dari 20 orang. 2. Koperasi sekunder.
Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produksi berasal dari anggota dan ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. 2. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan koperasi. Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Dua ini akan kita bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya koperasi. Yang pertama, membangunkan dan mengembangkan fungsi pertama dari koperasi, yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umumnya. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Fungsi kedua dari koperasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga, memperkuatkan ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi keempat dari koperasi yaitu memperkuatkan ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Fungsi keempat dari koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi: 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. 3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.